Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrin Rizaifuddin dengan NIM 25060511091 dari kelas E1 OOP Praktikum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan latihan soal terkait modul 6, yaitu membuat aplikasi data mahasiswa dengan memasukkan nama universitas, lalu kita disuruh membuat static variabel dan static method setter getternya. Nah, dengan memasukkan data mahasiswa meliputi NIM, nama, alamat, serta jurusan. Nah, di jurusan ini terdapat kode jurusannya, yaitu kalau 61 matematika, 62 biologi, dan juga 63 kimia, dan seterusnya. Nah, nanti apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Kalau ya, dia akan lanjut memasukkan data mahasiswa lagi, dan kalau seandainya kita menginputkan T, itu maka aplikasi akan berhenti. Jadi kita disuruh mendesain aplikasi data mahasiswa dengan konsep enkapsulasi, konstruktor, dan inheritance, lalu menentukan parent class dan child class-nya. Nah, setelah itu mengimplementasikan kelas-kelas yang telah didesain dengan menggunakan program sederhana yang memiliki fasilitas entry data mahasiswa dan melihat daftar mahasiswa yang telah dimasukkan. Oke, kita langsung saja masuk ke NetBeans-nya. Kita membuat new project. Lalu di sini kita buat namanya classmain ya. Berarti main app mahasiswa gini. Oke, di sini kita buat kelas lagi, parent class-nya. Parent class-nya pasti universitas. Universitas karena kita inputnya kita kasih universitas X gitu ya, karena kita tidak tahu nama universitasnya nanti sesuai inputan. Oke, kita lanjut buat lagi yang namanya child class-nya atau kelas turunannya mahasiswa. Mahasiswa X ya, karena kita tidak tahu siapa namanya. Oke, langsung saja kita masuk ke parent class-nya di universitas. Lalu di sini kita rapikan. Oke. Di sini habis public class kita deklarasikan private static string di situ nama univ ini ya, univ X gitu, nama univ X. Nah, kita tambahkan koma, lalu di sini kita ketikkan public static void kita tadi disuruh menggunakan setter dan getter. Berarti kita setter nama, karena setter ini sifatnya bisa diubah-ubah ya, berarti string nama seperti ini. Oke, kita lanjut. Habis itu nama univ X gini ya, sama dengan nama. Oke, lalu selanjutnya kita rapikan dulu. Di sini kita buat lagi public static terus string get nama. Nah, get ini digunakan untuk mengambil nama dan juga menampilkan dari inputan seperti itu. Jadi nama
Jangan lupa kurung dan juga kurung kurawal. Oke, terus di sini kita kembalikan pakai return nama univ X ya. Oke. Nah, setelah selesai kita di parent class-nya, kita masuk ke kelas turunannya atau child class-nya. Gitu. Nah, di sini kita ketikkan extend, kita pakai extend karena kita menggunakan pewarisan atau inheritance. Di extend universitas 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 X gitu ya. Oke, langsung saja kita tekan private string tadi ada bentar, ada nim, nama, alamat sama jurusan. Oke, kita lanjut ke netbin jadi string nama nim terus nama koma habis itu alamat dan juga jurusan. Oke, lanjut. Di sini kita buat konstruktornya. Konstruktor yang dimana konstruktor ini bertujuan untuk menginisialisasi dari sebuah objek pertama kali yang dibuat gitu. Jadi mahasiswa X terus string name koma string ini ya sesuai yang di atas nama lalu alamat string alamat dan juga jurusan string jurusan. Oke, jangan lupa kurung kurawalnya. Nah, di sini kita baru ketikkan this name ya sesuai data name. Nah, kalau nama juga sama nama sama dengan nama titik koma seperti ini ya. Lalu this dot habis nama terus alamat lalu titik koma dan juga jurusan, berarti this dot jurusan itu. Oke. Nah, setelah itu habis buat konstruktornya, kita membuat yang namanya getter. Kita membuat getter. Getter digunakan untuk mengambil suatu data dan juga menampilkan gitu. Public terus string get data. Nah, jangan lupa. Oke, lalu kita kembalikan terus name plus ini ya, kita tag lalu kita express bentar biar rapi, kita tab lalu nah seperti ini sama
Kita plus lagi nama. Oke, lalu tab dan juga gini. Oke, ini kurang rapi. Oke, seperti ini ya biar rapi. Terus plus lagi alamat, eh, plus lalu juga seperti itu tadi. Kita situ garis. Terus alamat ada jurusan. Oke. Nah, setelah selesai di bagian chat kelasnya, kita langsung menuju ke kelas mainnya. Kita rapikan dulu. Kita eksekusi di bagian kelas main. Nah, di sini kita ketikkan import java.util.scanner dan juga import java.util.arraylist ini ya. Oke, lalu di sini kita deklarasikan scanner in. Scanner in itu adalah scanner input yang dimana digunakan untuk mengisi atau menginput dari usernya. Terus new scanner terus system.in gini ya. Oke, lanjut ke yang array list, berarti array list mahasiswa X ya. Jadi oke, mahasiswa X, lalu kita spasi list sama dengan new array list itu kita kasih tambahkan nih. Nah, buka kurung tutup, lalu kita lanjut, kita shout, kita panggil untuk nama ini buat outputannya. Pertama itu ada nama universitas, ini ya. Oke, lanjut bentar. Nah, ini aja. Oke, habis itu universitas X dot set nama input dot next line. Oke. Nah, di sini lalu kita buat string lagi ya. Kita deklarasikan lagi string lagi digunakan ketika untuk ingin menginputkan data lagi gitu. Nah, itu kita menggunakan perulangan do while karena kita tidak tahu berapa banyak datanya yang diinputkan oleh user.
Kalau kita tahu datanya berapa, kita akan menggunakan perulangan yang namanya for. Nah, langsung kita sebut di sini print name, kita pakai print agar tidak terjadi membuat baris baru. Habis itu name dan juga name name string name sama dengan input dot next line. Oke. Oke, kita copy aja di sini. Ada nama, name nama, terus alamat sama jurusan. Bentar, kita ganti nama, terus di sini kita ganti alamat, terus dan juga di sini kita ganti tadi memakai kode ya, berarti kode jurusan dari berapa tadi? 61 sampai 65. Oke. 61 sampai 65. Bentar. 65 apa 66 ya? Oh, 66. 61 sampai 66. Seperti ini. Dan ini kenapa merah? Ini kita ubah juga, makanya belum ubah. Nama di sini kita ubah juga alamat, dan di sini kita kalau kode tadi bukan ini ya, kita pakai integer ya, karena ada angkanya itu bulat berarti integer. Kode berarti integer next, bukan next line, kita pakai next in. Oke. Nah, setelah itu input dot next line di sini. Next line. Oke. Nah, setelah itu kita buat yang namanya jurusan, string jurusan switch, kita buat switch case-nya ya. Oke. Nah, di sini case 61 dari mulai 61 itu tadi jurusannya yaitu apa tadi? Matematika ya. Oke, matematika, biologi, kimia, fisika, teknik informatika, teknik arsitektur. Oke, berarti matematika ini ya. Lalu kita tambahkan titik koma. Oke, Ctrl C. Lalu kita buat lagi di sini sampai 66. Push, kelebihan. Oke, kurang 1. Oke, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
Yang kedua tadi ada biologi ya. Biologi. Biologi. Yang ketiga ada kimia. Ada kimia dan juga fisika. Oke. Di sini ada teknik informatika dan juga teknik arsitektur yang terakhir. Informatika. Di sini teknik arsitek. Teknik arsitektur. Oke. Dan kita tambahkan, kalau seandainya yang diinputkan selain ini, maka kita buat defaultnya tidak valid gitu. Default habis itu tidak valid. Tidak valid. Oke. Nah, habis itu di sini kita buat kita rapikan. Oke, tetap. Nah, ini ya kita. Oke. Setelah itu kita tadi udah ya do well. Oke, kita tambahkan ini juga. Nah, oke, kita lanjut ke ini. Selanjutnya itu list dot add untuk menambahkan data, terus new mahasiswa gitu ya, mahasiswa X. Nah, sesuai dengan apa yang dibuat tadi, mahasiswa X, terus ada name, terus nama, alamat, dan juga jurusan. Ini kita rapikan. Oke. Lalu tambahkan titik koma habis di list, terus kita sort. Nah, di sini kita menggunakan print ya, biar membuat baris baru, lalu tambah lagi atau enggak gitu ya, tambah lagi, iya atau tidak. Oke, lalu di sini kita tambahkan titik dua dan spasi. Nah, kalau kita aktifkan lagi sama dengan input dot next line. Oke, jangan lupa ininya. Nah, lalu setelah itu kita lanjutkan di sini. Kan tadi duel ya, kita buat yang well-nya well, lalu lagi dot equals yang bawah. Oke, di sini kita ketikkan y, lalu nah seperti ini ya.
Habis itu kita akan show, kita tampilkan data mahasiswanya. Oke, and data mahasiswa, data mahasiswa. Terus lalu kita panggil dan kita tampilkan nama universitasnya. Terus universitas dot get nama. Oke, tambahkan buka tutup kurung. Nah, setelah itu universitas tadi ya, universitas X ini. Oke, sesuai yang kita buat tadi. Lalu di sini kita menggunakan for. Oke, lalu mahasiswa X M titik 2 terus list ini ya, jangan lupa kurung Kurawa. Nah, setelah itu kita show print m dot get data. Nah, setelah ini oke, sudah selesai semuanya. Kita coba merunningnya. Taran, oke, muncul kita nama universitas UIN gitu ya, UIN Malang. Oke, NIM-nya 255060511091. NIM saya. Nama Syafri. Lalu alamatnya Sidoarjo. Nah, setelah itu kode jurusan tadi. Sebentar ini kita rapikan, ada yang belum rapi. Oke, biar rapi. Nah, ini kita, karena ini nggak ada tutup kurungnya, taruh lagi dah. Oke, nama mas ini Universitas UIN Malang. Disitu NIM 255060511091. Oke, disitu nama Syafri Andre Saifuddin. Alamat Sidoarjo. Oke, terus kode jurusan kalau teknik informatika 65. Tambah lagi enggak? Mau nambah ini datanya enggak? Kalau nambah ya ketikkan Y atau iya. Nah, di sini kita bisa menambahkan datanya dari universitas yang sama. Kita ketikkan NIM-nya 123456789 gitu ya, contohnya ini. Lalu namanya Denar. Nah, alamatnya Madura dan kode jurusannya misal jurusan manajemen informatika. Oke, gitu ya. Bakalan tidak valid soalnya di sini tidak ada manajemen informatika. Yang ada itu nih di KS ini matematika, biologi bisa. Kalau kita inputnya di luar ini maka nanti muncul tidak valid seperti itu. Oke, kita ketikkan dia itu
Teknik Informatika, berarti di case 65 sama seperti nah seandainya nambah lagi ya nambah terus ini, ditambah nyampe kita menginputkannya tidak T atau T. Nah, kalau kita tekan T, nah maka selesai. Data mahasiswa UIN Malang gitu ya. Ada dua, yaitu Syafran Rizqudin dan juga Denar gitu. Jadi dari universitas yang sama. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.